Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Oleh Soleh Sarjana Hukum, gelar ses tahun sidang 2021-2022. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya, Kecamatan Cihideng. Belhurkan. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, SH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, beserta seluruh rombongan yang hadir bersama kita semua pada sore hari ini. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumikum bi ma'hadina al-mahbubah. Kemudian selanjutnya kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan terima kasih atas kunjungan Pak Haji Oleh Soleh untuk kesekian kali, sampai saya sudah lupa menghitungnya, dengan banyaknya organ NU, Banom, serta lembaga juga yang satu persatu bersilaturahmi dengan beliau, dan kali ini bersama-sama kita bisa bersilaturahmi dengan Pak Haji Oleh Soleh. Dalam politik itu harus kita kadang-kadang kalau diinformkan itu gak jelas, dan menegaskan bahwa bantuan dari kami tidak pernah ada sebutan nama kemarin bisa dilihat di medsos untuk supaya jelas. Kunjungan reses dari Wakil Ketua DPRD Kang Haji Oleh Soleh. Tanggapan dari PCNU Kota Tasikmalaya seperti itu. Terima kasih. Kunjungan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Kebangkitan Bangsa, adalah kunjungan yang rutin setiap tahun ketika melakukan reses. Dan kenapa itu terbangun? Sebab antara PKB dengan NU itu seperti anak dan orang tua kandung. PKB dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama sebagai ijtihad para ulama untuk menyalurkan aspirasi warga Nahdlatul Ulama dengan partai yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, kedekatan PKB dengan NU adalah kedekatan historis dan kedekatan bersifat penguatan akidah. Adapun Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang menjaga jarak yang sama dengan semua partai yang ada, sehingga kalaupun PKB lahir dari kandung Nahdlatul Ulama, pada praktek organisasinya Nahdlatul Ulama tetap menjaga jarak, ya. Adapun secara individu warga Nahdlatul Ulama dipersilahkan untuk mengikuti partai manapun. Adapun diharapkan ya kalau warga NU banyak di PKB karena mungkin sudah ada kedekatan secara emosional,
apalagi yang paling kuat kedekatan cara akidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harapan kedepannya seperti apa? Harapan kedepannya PKB kami doakan menjadi partai yang lebih besar lagi, apalagi dengan pembaharuan sistem partai dengan kader-kader muda yang tampil. Mudah-mudahan ini bisa mewakili aspirasi kaum milenial, dan pada gilirannya juga warga Nahdlatul Ulama, ya kaum milenial Nahdlatul Ulama bisa mendapatkan saluran yang pas, sehingga kedepannya kami doakan dengan semua partai-partai lain mampu bersaing secara sehat, dan tentunya mudah-mudahan warga Nahdlatul Ulama yang berkiprah PKB mampu menunjukkan jati dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama yang cinta NKRI, kemudian ya cinta tanah air dalam hal ini, kemudian kuat akidahnya, dan tentunya mampu menunjukkan sikap rahmatan lil alamin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan dalam percaturan global. Itulah, terima kasih. Oke. Kami akan hilap deh Pak Aceng Mubarok. Saya Aceng Mubarok. Dr. Anas? Ya, MPD. Oh, Dr. Haji Aceng Mubarok MPD. Aspirasinya soal pendidikan yang terbanyak, bagaimana agar pemerintah daerah hingga pusat ini afirmasi terhadap pendidikan ini jangan berat sebelah, harus seimbang antara pendidikan formal dan non formal. Ini penting sekali. Oleh sebab itu tentu cantolan regulasinya yaitu mempercepat realisasi daripada undang-undang pondok pesantren. Setiap provinsi juga harus segera membuat perda pondok pesantren. Kabupaten kota juga sama. Kemudian tidak kalah pentingnya itu adalah soal juknis dari perda itu sendiri. Bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga desa di setiap alokasi anggaran di setiap tahunnya itu minimal mengalokasikan 5-10% untuk pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal sudah 20%, manyain anu formal jadi bere persen acan, kecuali lamun aya proposal kakana dibere. Proposal berarti dibere. Kan seperti itu yang terjadi hari ini. Guru yang terjadi di formal itu mudah naik gajinya, tapi ajingan semakin susut. Nah itu ya, ini harus dirubah. Bos juga sama. Bagaimana agar bos untuk formal juga diberlakukan di non formal. Hal lain soal kesehatan barangkali sama, infrastruktur juga banyak yang dikeluhkan di Kota Tasik, utamanya drainase ya, banyak yang banjir, banyaknya. Ya mudah-mudahan 2022 kegiatan yang direfokusi mudah-mudahan bisa digantikan 2022. Saya lihat 2022 cukup lumayan lah buat Kota Tasik, tidak kurang dari 100 miliar Kota Tasik untuk 2022. Nah, kembali ke soal undang-undang tentang pondok pesantren, di aturan itu sudah mengcover tentang kebutuhan pondok pesantren, artinya pendidikan non formal atau seperti apa? Di Jabar katanya juga sudah selesai kan perdanya seperti itu. Perda itu adalah fasilitasi. Intinya fasilitasinya apa? Soal infrastruktur. Infrastrukturnya apa? Soal ruang kelasnya apakah layak, soal fasilitas yang lainnya, sanitasinya seperti apa, kemudian ruang-ruang olahraganya seperti apa, kemudian fasilitasi apa, soal kesejahteraan pendidiknya. Berarti itu yang tidak tercover. Yang harus di-cover dan sudah belum, tercover. Sudah. Tinggal realisasi. Soal tadi bos tadi. Ini murid bagaimana? Contoh tadi ada mahasiswa cerdas, tapi orang tuanya tidak mampu. Tapi dia cerdas, punya kesempatan untuk ini, tapi nggak ada uangnya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, ulah namanya. Ulah masyarakat ulah dialung boyongkeun lah gitunya. Ya, kawas formal we gitu. Samakan. Disamakan. Dadang Swender dari Taz Media TV
melaporkan.